Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang semangat alhamdulillah. Masyukur. Kalau saya mau ngasih jempol ke depan bilang jos. Asik? Jos. Kurang semangat. Asik? Jos. Ke depan jempolnya. Asik? Jos. Bentar saya keluarin dulu nih. Saya lagi makan permen ginger. Bismillah. Takut muncul. Permen. Pemirsa, selamat datang di Dai Asyik Instagram. Saya langsung dan nanti bisa tonton di IGTV setelah ini 1 jam ke depan karena waktunya cuma 1 jam. Insyaallah bersama Dai Asyik. Bilang jos, Dai Asyik. Jos. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam yang penuh kemuliaan, kita berada di Masjid An-Nahl, The Icon. Masjid baru di klaster baru karena saya di BSD sejak tahun 2002. Udah lahir belum? Proses. Alhamdulillah. Untuk remaja baru kali ini di Keren Kurma ini baru kali ini, dan untuk ibu-ibu yang Ahad sore udah tiap bulan, untuk bapak-bapak juga sudah hampir tiap bulan karena libur dari bulan Maret sampai sekarang nggak ngaji-ngaji. Alhamdulillah untuk kurma tetap ngaji. Keren habis, keren habis. Pakai Z habis, keren habis. Alhamdulillah ya. Kita mau ngomong tentang cinta nih. Siapa yang tahu apa itu cinta? Ya, nanti selama 1 jam ke depan, karena tadi dari jam 8 harusnya, sekarang udah jam 9 kurang 20 menit. Jadi waktu saya gunakan mojok sana sekitar 4-5 menit. Ih, lama banget ya. Aku tuh sendiri di sana, gak ada menyapa, gak ada mendatangi. Kamu tega banget, tahu gak sih? Adik-adik apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Jawabnya alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kalau asik baru jos. Sehat? Alhamdulillah. Senang? Alhamdulillah. Senang? Jomblo? Alhamdulillah. Bagi adik-adik yang masih jomblo, saya kasih pantun. Dengerin. Berakit-rakit ke hulu. Bilang cakep dong. Berakit-rakit kita ke hulu. Belum. Berenang-renang ke tepian. Mantan-mantan lo udah pada ke penghulu. Kenapa lo masih sendirian? Aduh. Ini bagi waktu udah mau ngangkat ininya aja. 1 jam gak usah pakai waktu. Cinta itu adalah anugerah Allah yang sangat tinggi. Bahkan cinta itulah nomor 1. Karena cinta dunia ada. Karena cinta kita ada. Karena cinta surga ada. Dan karena cinta laki-laki perempuan diciptakan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah firmankan. Baca ayatnya atau terjemahnya aja? Boleh. Tadi lagunya lagu itu ya. Nada yang pertama naik. Terjemahnya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir. Salah. Wal qanatir wal muqantarah kecil.
al-muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khail wal musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin sesuatu itu indah pandangannya, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang berbentuk emas, perak, kuda. Sekarang kalau dulu kuda yoben, sekarang baby ben. Hewan ternak dan sawah. Itu yang Allah sebutkan ada 8 pandangan indah bagi manusia. Yang pertama ternyata adalah wanita. Apa saya? Jadi kalau laki-laki suka wanita itu memang Allah sudah takdirkan. Betul apa enggak? Tapi cinta harus pakai logika. Apa itu logika? Hasil pemikiran yang dalam, super dalam, super. Bukan cuma sekedar cinta yang meninggikan syahwat atau mengantarkan syahwat. Kebanyakan manusia, binatang itu hanya melampiaskan syahwat. Apa? Syahwat. Kalau ada pemuda ketemu perempuan di pasar, kemudian aku mengatakan aku mencintaimu, itu sesungguhnya bukan cinta, itu nafsu. Kalau cinta tak perlu dikatakan. Cinta itu membawa banyak orang mendatangi tempat perempuan itu, yang diajak ngomong orang tuanya. Lalu perwakilan mengomong, Bapak, Ibu, maksud kami datang ke sini adalah menyampaikan amanah dari anak kami, putra kami, adik kami, ponakan kami yang bernama Yusuf. Menyampaikan hasratnya, yaitu ingin meminang anak Bapak. Maka pertanyaannya adalah, apakah anak Bapak sudah ada meminang apa belum? Belum. Kalau begitu anak kami Yusuf siap meminang atau mengkhitbah putri Bapak yang bernama Dian Pesona. Dipanggil Dian keluar. Ternyata 4 anaknya namanya Dian semua. Yang pertama Dian Awaliyah, yang kedua Dian Saniyah, yang ketiga Dian Thalithah, yang keempat Dian Arba'ah, dan yang kelima Dian Khomsah. Yang dimaksud Bapak itu Dian yang mana? Ternyata mirip semua. Dan bahkan ada satu ibunya ikut juga, cantiknya sama juga. Masya. Salah tunjuk, emaknya ditunjuk yang itu ibunya. Nah, itu pernyataan cinta. Halo, pernyataan cinta yang mengungkapkan perwakilannya disampaikan pada walinya, bukan disampaikan di bioskop. Cewek, I love you. Itu 2 hari lagi juga udah putus. Jadi filosofi cinta dalam Islam adalah sangat mendasar, butuh logika, pemikiran yang dalam, butuh iman, butuh adab. Maka cinta yang lainlah suci. Cinta apa sayang? Suci. Bukan cinta yang pegang-pegangan tangan lalu naik motor ke belakang icon. Ya, motor di pinggir jalan tapi orangnya nggak ada. Kok Ustadz tahu? Sering lewat. Pengalaman.
Saya tahun 2002 masuk BSD. Icon belum ada, sembarangan pengalaman gua gaprok. Seru juga sampai mati nih. Saya pengalaman nggak begitu. Aku lihat. Jelas nggak? Jadi filosofi, pemikiran yang dalam, yang mendasar, kita butuh Allah dan jodoh itu sudah ada. Sudah? Jodohku maunya sih semua ucapan dan pikiran itu akan terjadi, maka jangan main-main dengan kata-katamu, dengan pikiranmu. You think you become. Ikuti coba. Ganti sekarang. I think I become. Katakan. Ucapanmu, pikiranmu itu akan jadi kenyataan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Saya dulu waktu masih mahasiswa, dulu, ya Allah, pengen punya calon istri nanti dokter. Suatu ketika saya jalan menuju ke pengajian, kayak kalian waktu muda begini, jalan kaki, mau ditabrak mobil. Dinin, saya langsung minggir kan. Maaf mas, ternyata yang nyopir perempuan. CANTQ. Ternyata dia belok ke tempat yang saya tuju. Habis parkir saya samperin. Mbak yang mau nabrak ya? Iya, habisnya masih tengah jalan. Maaf, aku bukan tengah jalan, aku di pinggir jalan. Mungkin takdirnya mau ketabrak tapi nggak jadi. Mau ngaji juga? Iya. Ngomong-ngomong mbak dari mana? Dari Sakti. Apa fakultasnya? Kedokteran. Widih, ini yang gue cari. Selama ini aku bilang sama dalam hatiku, pikiranku dan Allah, ya Allah, aku pengen punya calon istri seorang dokter. Ketemu anak fakultas kedokteran, sudah semester 6, saya semester sama 6 juga di UIN, saya di IAIN. Waduh, ketemu situ. Akhirnya saya main ke rumahnya, lalu mengatakan, Dek, seandainya pertama gini, Dek, siapa yang ingin dijadikan sebagai calon suaminya nanti? Calon suami saya insya Allah nanti mas adalah dokter spesialis. Bukan gue. Lah kaget saya. Dokter spesialis. Tapi setelah kenal mas, mulai. Tadinya saya udah nunduk, waduh ditolak cinta gue. Bukan cinta itu, jadi gak perlu dinyatakan cinta itu ya. Kemudian setelah saya kenal, ikut ngaji di IIS, Intensive Islamic Study Club, dan saya salah satu ketuanya. Maka kemudian saya angkat jadi ketua bidang kewanitaan. Dia saya angkat, saya cari di profilnya, fotonya macam, ternyata anak ini baru hijrah. Tadi nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Setelah kenal mas, ngaji segala macam, saya ingin mencari calon suami yang bisa jadi imam bagi aku. Wih, gue banget. Berpikir positif, langsung itu aku. Lalu katakan, bagaimana kalau itu aku? Dia nunduk dan diam. Berarti tandanya setuju. Jadi cinta itu begitu mudah. Pertama, yakin. Ulangi. Yakin. Bahwa jodoh itu ada. Dasarnya mana? Surah Al-Dzariyat ayat 49. Dasarnya itu di situ. Wa min kulli syai'in. Suara saya bagus, begitu ke sono kayak gitu.
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah. Suara saya hilang lagi. Wa min kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu khalaqna, kami ciptakan, zaujain, jodohnya. Jadi jodoh lo udah ada, jodoh lo udah ada, jodoh gue ada lagi. Hai ukhti, cewek, jodohmu juga udah ada, tapi bukan aku. Ada nggak jodohnya? Ada nggak jodohnya? Jawab, ada apa enggak? Yang ngomong ada dapat, yang diem aja nggak dapat. You think you become. Yang kamu pikir, yang kamu ucap terjadi. Kamu punya jodoh nggak? Yang diem aja nggak dapat. Ya makanya aku katakan, kalian punya jodoh apa enggak? Jawab, punya jodoh apa enggak? Cowok jawab, punya jodoh enggak? Yang kayak apa? Kamu pikirin. Yang kayak kamu. Iya kamu. Rasulullah menggambarkan tungkahul mar'ah li arba. Ini pakai ini enggak sih? Nikahilah wanita karena 4. Ini filosofisnya dan juga sekaligus ini mencari jodohnya. 1. Kata Rasulullah, ulangi ya. Nikahilah wanita karena 4. Yang pertama karena cantiknya. Karena apa? Kenapa cantik? Kembali ke surah Ali Imran ayat 14. Karena supaya kamu cenderung, kamu tertarik. Lah kalau wanitanya jelek, pendek, matanya belek, hidungnya pesek, baunya ketek, orangnya pendek, wajahnya jelek. Lah apa yang bikin tertarik? Maka Rasulullah bilang, jangan main-main. Ini serius, Beb. Pertama, perhatikan, lihat cantik apa enggak. Pasti cantiknya adalah sesuai dengan kita masing-masing. Ada enggak justru pendek cantik, Ustaz? Kenapa? Karena tuh enak, ditenteng gampang. Kenapa senang pendek? Karena calon suami juga pendek. Kalau tinggi nanti susah. Masa mau pelukan aja yang satu naik. Ya. Maka cantik itu rela. Maka Rasul mengatakan pertama cantik. Kenapa? Agar kamu tertarik. Dan ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Terus salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan azwajan, jodoh, pasangan. Untuk apa? Dari jenis kamu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilayya, agar kamu cenderung merasa tentram bersamanya. Jadi kalau ada orang laki-laki, seorang suami dekat sama istri, kok nggak cenderung, kok nggak tentram? Berarti kan satu mungkin nggak cantik, yang kedua mungkin bau ketek, yang ketiga mungkin tidak nyenengin. Maka filosofisnya, yang pertama lihat dia
cantik apa enggak? Tetap cantik adalah relatif. Maka jangan ngomong ih cowoknya tinggi besar, hidungnya mancung, ih ceweknya pendek, hitam, kok mau ya? Justru itu laki-laki nyari cewek yang hitam. Kalau orang-orang barat nyari orang Indonesia yang hitam-hitam, yang putih udah biasa. Pernah lihat gak di mall gitu? Ceweknya biasa, tapi cowoknya luar biasa. Pernah lihat gak? Orang barat nikah sama orang kita, ceweknya biasa aja, tapi cowoknya tinggi, hidung mancung. Widih. Ada lagi yang, mohon maaf, ceweknya cantik, suaminya jelek. Gak tega ngomong jelek, gak tega. Tapi kok ya ada. Karena Allah ciptakan pandangannya itu membuat dia tertarik. Maka cantik dan ganteng itu relatif. Satu. Yang kedua, yang pertama, nikahi wanita karena cantik, supaya kamu tertarik. Ya. Yang kedua, karena keturunannya. Wali hasabiha. Kenapa keturunan? Ya biar jelas iki anake sapa. Nanti kalau saya nikahkan kamu, siapa namanya? Hafiz. Dengan siapa namanya? Nanti kejadian. Dengan mas kawin BMW kunci cadangan. Kunci serepnya dulu. Nah, kan cewek disebut ya, Hafiz bin, kemudian si orang tualinya kan, saya nikahkan putri kandungku yang bernama Sulistio binti Tasil Amani ya, dengan saudara Hafiz bin siapa, dengan mas kawin bla 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 bla, tunai sah. Jadi keturunannya jelas, anak siapa? Kenapa? Karena itu orang yang soleh, bapak ibu yang baik akan melahirkan juga insya Allah anak-anak yang baik. Jangan pilih kalau bapaknya mohon maaf ya mabuk, ya kemudian bikin onar, kebawa anak-anak. Maka selidiki dulu, pengen tahu dia, cari teman-temannya, siapa temannya, tempatnya di mana, suka kemana dia, akan ketahuan. Kalau pengen tahu dia, cari tahu siapa temannya. Pengen tahu aku, cari siapa teman aku. Akulah siapapun dirimu. Kalau sedang kamu udah ke masjid, hei cowok, hei cewek, jangan cari yang lain. Cari yang suka ke masjid. Insya Allah nikahnya di masjid. Dan nanti jadi petugas masjid, dikasih kamar di pinggir masjid. Punya anak. Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, walimah liha karena hartanya. Halo, lihat dong kalau mau nikah minimal kafa'ah. Kalau kamu sarjana, cari sarjana SMA, cari SMA. Jangan sarjana nikah sama anak SD, diajak ngobrol kagak nyambung. Maka jangan sekarang. Tapi nanti kalau udah kuliah semester 7 baru mulai cari-cari. Semakin lama lupanya. Saya lupa lagunya itu, si Aci itu. Yang itu. Ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Jika dia ada yang tahu? Saya lupa, Pak. Tadi udah nggak siapin sih. Jangan gitu. Oh, Tuhan, ku cinta dia, sayang dia. Kemudian dianya tuh siapa? Gak jelas. Maka sebut
dengan nama Allah. Ya Allah, aku mencintainya karenamu, maka jadikan kalau dia jodohku ya Allah, dekatkan. Kalau tidak ya Allah, jauhkan. Itu paling indah. Jadi gak usah ngoyo. Makanya cinta perlu logika, perlu pikiran. Kalau cinta gak pakai logika, cuma pakai rasa. Yang penting kan dia hidup, yang penting ada lubangnya, yang penting punya rumah, yang penting ini. Buset. Karena ada orang ya, seorang laki-laki mencintai perempuan, sangat syahwatnya, mau diputusin, dia mau bunuh diri, mengancam-ngancam keluarganya. Ada juga cewek yang posesif, mana aja ditanya, kemana kamu? Coba mana video call, di mana sih? Dia kirim Sherlock. Wah Allah, itu satpam apa? Kemana ditanya, mas siapa, di mana? Iya. Kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Di sini aku menunggumu dan bertanya. Pret. Nah, maka saya kasih tahu. Filosofi itu bahasa Yunani, pilo dan sopos. Pilo artinya adalah cinta, sopos itu artinya kebijaksanaan. Jadi orang yang punya filosofi cinta, maka logika dimainkan, diajak bicara logikanya. Dia pantas gak sih sama gue? Dia kalau jalan pantas sama gak sih? Dia tuh di sekolah paling bego. Pantas gak sih sama gue? Itu penting banget. Lo pinter, nikah sama orang bego. Maaf bahasanya kasar bro. Jadi yang bego siapa? Karena gak pakai logika, gak pakai filosofis. Makanya nikah asal, yang penting perempuan, yang penting dapat. Nah, itu pakai rasa. Dan gak boleh laki-laki yang cantik, salah. Laki-laki yang soleh akan dapat jodoh yang soleha. Allah gambarkan surah An-Nur ayat berapa? Nah itu 26. At-Tayyibi dan At-Tayyibat, aku laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ya. At-Tayyibat li-Tayyibin, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi jangan pakai perasaan doang. Cinta bukan hanya di hati, tapi juga di pikiran, di rohani, di tubuh. Kalau melihat itu dengan tubuh, dengan indera, cantik gak? Dengan indera bukan rasa. Kalau maaf orang buta, itu dengan cerita. Kamu perempuan? Iya. Cantik gak? Cantik. Dia percaya dia. Karena semuanya gelap, ada gak ada sama saja. Makanya namanya cinta buta, ya kan? Itu namanya Diana ya, yang pink ini ya. Nah, Diana ya kan? Diam-diam mempesona. Gaul. Gombel. Nama saya Ical. Insya Allah calon kamu. Gembel apa gombal tuh? Percayalah. Maka nikahi wanita, nikahi laki-laki. Satu, karena ganteng cantiknya. Penting, kenapa? Karena kita punya pandangan, punya penglihatan. Harus menarik buat kalian. Yang kedua, keturunannya jelas, baik. Yang ketiga, hartanya. Kalau miskin itu miskin double, jadi miskin kuadrat.
Laki-laki kaya nikah dengan laki-laki yang kurang kaya bagus. Tapi harus ada yang setingkat. Tapi harus ada yang setingkat. Halo, ilmunya harus ada yang setingkat. Rasulullah menikah dengan Khadijah Al-Kubra. Khadijah cantik, kaya, walaupun sudah umur 40 tahun. Rasulullah Muhammad SAW ganteng, kaya, umurnya 25 tahun. Anak muda 25 menikah dengan perempuan 40 tahun. Cocok apa enggak? Itu lo. Kalau pakai perasaan, kalau logika, cocok apa enggak? Karena Allah jodohkan ya cocok. Lah yang di Palembang itu ada anak cowok umur 17 tahun nikah sama nenek 65 tahun. Kalau dipikir itu gimana caranya? Yang satu baunya minyak wangi, yang satu baunya remason. Kayu putih bau di mana-mana. Kalau pakai pikiran, kalau pakai perasaan kagak sanggup kayak logika. Itu pakai perasaan. Kalau pakai logika harusnya dia nggak mau nikah. Nah itu maksudnya. Tapi kok ada yang gitu? Karena dia mengedepankan perasaan. Yang penting gue cinta sama lo, makan tuh cinta. Tidak kenyang makan cinta. Yang kenyang itu makan cilok, cepat kenyang. Kenapa? Orang aci dimakan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Kalau karena agamanya sukses, baik, bahagia, maka nikahilah wanita, dan wanita menerima nikah dengan laki-laki itu karena agamanya. Berarti apa? Karena Allah. Kalau begitu, semakin lama lupa sih lagi. Gimana? Nggak kedengeran. Baik, saya lanjutkan. Nah, karena jodoh sudah ada, di mana jodoh letaknya? Di tangan Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, ikuti saya. Jodohku datangkan. Ya Allah, beri aku jodoh yang Engkau ridho. Orang tuaku juga ridho. Ya Allah, aku pengen punya istri yang cantik, solihah, kaya, baik hati. Amin. Katakan terus itu dengan menggunakan otak kanan akan jadi. Tapi kalau pakai perasaan, ya mana mungkin gua kere begini. Jangan mendahului Allah. Semua serba mungkin. Maka dalam ilmu fisika ada yang disebut dengan the law of attraction. Apa? Siapa yang tahu artinya? The law of attraction. Apa artinya? Hah? Nah, the law itu hukum. Berapa sayang? 10 menit lagi? Wede, cukup nggak waktunya? The law of attraction, hukum tarik menarik, atraksi. What do you think? Come true. What do you say? Come true. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu ucap, itu jadi pray, jadi doa. Doa yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus akan jadi habit. Habit akan jadi milik. Itulah dirimu. Maka terus, ya Allah, dia sepertinya tidak mencintai aku. Aku mencintai seperti bertepuk sebelah tangan. Tapi engkau milik hati, ya Allah. Coba ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Yang tahu artinya saya kasih handphone yang ini. Gak tahu, alhamdulillah, selamat. Udah kelamaan. Udah kelamaan. Allah, udah dengerin. Waktu udah mau habis. Ini menarik nih ya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Dengerin. So galak. Hubbaka. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Pertama minta cinta kepada Allah. Jangan minta cinta sama dia gak punya cinta. Cintanya dia juga dari Allah. Aku punya cinta dari Allah. Sama-sama apa? Uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Yuhibbu man. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang yang mencintaimu. Jadi kalau aku mencintai dia mencintai Allah. Aku mencintai Allah, dia mencintai Allah. Aku mencintai dia mencintai aku karena Allah. Maka itulah bukan sekedar logika, tapi ini juga filosofis. Maka minta cinta dari Allah, bukan dari dia. Gak punya cinta. Cinta dia cinta buta. Coba, ini warnanya apa? Memang cinta itu buta. Ini gelap saya. Wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang yang mencintaimu. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, mencintai amal yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Jadi kalau ada orang yang kita senang tapi kok menjauh, udah Allah saja, kulik Allah ya Rabb. Ya Rabb, aku tahu cinta dia banget. Kapan ngomongnya itu? Jam 3:30 dini hari sebelum subuh. Ngadu, dikunci kamarnya. Dengan teriakan yang gak kedengeran, hanya kamu dan Allah yang mendengar. Teriakan yang gak kedengeran, hanya keluhan jiwa, aduan hati, ungkapan rasa. Allah, Allah, Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan pada cintamu. Jadi kalau untuk mendapatkan dia, dekati Allah dengan amal-amal yang mulia. Nanti dia akan datang. Mas, sepertinya aku setiap malam mikirin kamu. Hayya, waktu aku sholat Allahu Akbar, seperti yang kau menari di atas sajadah. Ketika aku baca Al-Quran, ayat-ayatnya menari, ternyata itu wajah kamu. Wajahmu di mana-mana, Mas. Berarti aku mungkin mencintai karena Allah. Dia tahu dia datang. Jangan pakai perasaan, pakai hati, pakai logika, dan pakai iman. Insya Allah. Udah 10 menit ya? Udah belum? Ini masih asik nih. Maka cinta, C-I-N, ku tak bisa jauh darimu Allah, ku tak bisa jauh darimu Allah. Masya Allah.
sama Allah, mana saja Allah kasih. Gak usah minta, Allah kasih. Berapa menit? 5 menit. Kamu salah ngitung pasti, udah 10 menit dari tadi. Memang begitu, kalau cinta gak terasa. Walaupun lama gak bosan. Kenapa? Karena dia mencintai aku, karena Allah. Mencintai bukan yang memiliki. Mencintai karena itu guruku, itu ustadku. Itu adalah bentuk cinta antara murid dengan gurunya. Jangan kalau cinta terus pegangan, pelukan, itu bukan cinta, tapi itu namanya NAFSU. Jawab, baca. NAFSU. Mulai malam ini gak ada gerilya lagi, tangan gerilya lagi. Gak ada di pinggir-pinggir danau di belakang icon situ, gak ada. Motor di pinggir jalan orang gak ada lagi. Kalau ada cowok cewek bilang gini, Dek, itu hidung siapa? Hidung Allah. Mata Allah. Telinga Allah. Leher Allah. Bibir Allah. Aduh, gak mesra lagi. Memang mas, kita gak boleh mesra. Mesra nanti setelah qabiltu nikaha wa taswijaha bimahrin dan seterusnya. Itu kalau sudah bunyi itu, saya terima nikah dan kawinnya. Ya, tadi saya lupa namanya tadi. Dengan mas kawin tersebut tunai. Itu baru ditanya, itu punya siapa? Punya Allah. Tapi sekarang dipinjamkan sama kamu. Sekarang kamu boleh pakai aku. Karena cintanya kepada Allah adalah punya hak pakai. Setelah akad nikah, wanita istrinya adalah kita punya hak pakai. Begitu udah meninggal, udah pisah, tidak punya hak pakai lagi. Maksudnya hak milik, amanah, titipan. Kenapa kok ngomong begitu? Nisa'ukum harthul lakum. Wanita istri itu adalah ladang buat kamu. Faktu harthakum, maka cangkuli dengan cangkulan yang baik. Anasyitum, yang kamu kehendaki. Hidungmu mas, hidungmu dek, iya. Mata mas, iya, oke, iya. Kalau sudah jadi milik, sudah hak, sudah komplit nikah hak, maka silahkan nikmati, cangkuli dia semau kamu. Kenapa wanita ladang kamu cangkulnya dan bibitnya, tanami yang bibit yang balik, maka bertemu malam pertama, sholat sunnah 2 rakaat, baca doa, baca sholawat baru nyangkul. Ini belum apa-apa udah nyangkul duluan. Belum ditanam udah tumbuh. Nikahnya kemarin, loh sebulan udah lahir. Itu nyangkul duluan. Kata Allah, cangkuli dengan baik. Bibitnya masuk dengan baik. Cowok, cewek, kalau ada cowok ngajak, putusin aja. Dia bilang ini, keputusan kamu bagus, aku mau putus sama kamu. Nanti gimana? Pasti Allah sudah tetapkan jodohnya. Insya Allah. Udah gitu aja. Udah 5 menit habis. Silakan sekarang jam berapa? Jam 10 kurang 36 menit. Pas banget mulai jam segitu tadi, jam 1 jam. Oke. Silakan. Kalau saya kembalikan ke ini. Nah, MC Pak, gak usah pakai mic. Lain kali pakai 2 mic. Nih. Takutnya aku yang. Cukup ya.